Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Jadi saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini di lapangan, ya. Baik yang saudara-saudaraku yang nonton ini, mudah-mudahan ada hikmah, ada yang bisa kita petik saudaraku, ya. Namun sedikit kita syukuri. Jadi ini ada pertanyaan saudara kita, ada beberapa pertanyaan dari fans mengenai wallet itu keterlambatan, begitupun juga kotoran yang kering dan tambahan. Ini bagian di dalam ruangan RBW saudaraku, ya. Jadi saya hadir lagi saudaraku ini untuk memberikan inspirasi ke saudara-saudaraku, khususnya bagi fans-fansku, ya, tanpa terkecuali baik yang nonton atau yang tidak nonton. Begitupun juga saudaraku yang bahasa haters, fans, yang jelasnya yang nonton. Jadi mudah-mudahan ada pencerahan yang saudara bisa ambil petik hikmahnya. Jadi saya langsung masuk ke inti saudaraku. Sebenarnya banyak pertanyaan yang saya mau angkat, tetapi ini perlu pencerahan saudaraku karena saya jarang live streaming lagi, ada yang disebut juga. Jadi begini saudaraku, ya, kalau di dalam gedung itu, di dalam gedung rumah wallet saudaraku, kalau kita menghadapi wallet itu, saya sudah katakan dari dulu, ya, bukan minggu, bukan bulan, tahun. Dari tahun ke tahun yang lalu saya sudah katakan, itu wallet dihadapi saudaraku itu banyak cobaan di situ, banyak yang kita hadapi, ya. Kenapa biasa saudara kita itu banyak yang biasa bongkar pasang gedungnya? Karena adanya itu dia capek menunggu. Ya, bahasa capek saudara itu jenuh. Ya, bahasa jenuh itu bosan. Nah, sedangkan yang bahasa capek, jenuh, bosan, galau, titiknya ada di kesabaran. Dan yang paling yang bahasa kesabaran saudaraku itu satu ujian, satu cobaan, satu tantangan. Nah, ini yang paling berat kita hadapi sebagai punya gedung, ya, saudaraku, sahabat-sahabatku di lapangan tanpa terkecuali. Jadi selalu saya angkat ini pembicaraan dari dulu bahwa wallet itu kalau hanya 1 tahun 2 tahun saudaraku belum apa-apa. Belum. Jangankan 1 tahun 2 tahun, 3 tahun aja pun belum apa-apa. Itu wallet. Namun sudah banyak wallet, tetapi sekarang itu masih berbiji-biji. Berbiji-biji saudaraku, karena wallet itu sulit dihadapi. Nah, jadi kalau wallet, saya sudah katakan saudaraku, kalau ada gedung yang sudah direhab, ya, pasalnya sudah dikerja, baru menjenjangi 1 tahunan, karena adanya yang punya gedung itu belum, ya, namanya kesabaran saudaraku, saya betulkan juga, ya, karena kita sebagai manusia biasa memang perlu kita paham itu. Itu wallet yang di dalam gedung itu kalau baru menjenjangi satu tahun atau 2 tahun, akhirnya dikerja, istilahnya direhab kembali. Tetapi dalam perehaban ini, dalam jangka 1 tahun atau 1,5 tahun, ada tambahnya, ya, gitu, masih lambat. Nah, di situ lagi ada kejenuhan itu. Nah, di situ lagi ada kegalauan. Loh, kok sudah dikerja kok masih gini-gini terus? Ya, saya sudah katakan saudaraku, kita sebagai manusia biasa itu berusaha. Bukan kita yang penentu, tetapi yang saya selalu katakan, apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani, semua saya sudah lewati yang kayak kehidupan yang kayak gitu saudaraku. Semua. Jadi kalau ada gedung yang sudah dikerja, ya, sudah dikerja saudaraku, lantas 1 tahun 2 tahun atau 3 tahun tidak ada perkembangan, di situ tingkat kegalauan, ya, tingkat stres, sampai mau dikerja lagi, sampai dia korbankan namanya bahasa dana, pamannya dibayar sekian, sampai puluhan juta, 20 juta, pokoknya yang penting kan itu tujuannya selalu diinginkan itu keberhasilan. Memang betul, saya tidak salahkan saudaraku,
Tetapi saya sudah katakan, walet saudaraku kalau baru 2 tahun ke bawah berat. Memang ada bermalam, ada sampai puluhan itu, sampai biasa ada ratusan. Tetapi itu sarang itu saudaraku berat kita. Tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Dari dulu saya katakan, walet saudaraku itu kalau bukan kesabaran kita hadapi, ya. Nah, kalau bukan kesabaran, pasti selalu mau membongkar itu gedung. Sudah 1 tahun, 2 tahun masih, namun ada tambahan. Tetapi ya bagus saudaraku kalau sudah dikerja, ya sudah direhab 1 tahun lah, 1 tahun. Tetapi ada di burung nambah, ada sarang juga kelihatan, itu mending. Tetapi kalau memang sama sekali tidak ada, wah itu memang berat kita hadapi. Nah di sini tingkat kesabaran kita itu kayak apa ya? Kayak habis kesabaran. Nah, di situ lahirlah namanya keluhan, lahirlah namanya keemosian. Nah, itu. Jadi memang saudaraku, saya sudah katakan walet itu berat dihadapi. Walet itu berat dihadapi. Jadi seumpamanya 1-2 tahun lagi nanti, namun ada tambahan, tetapi kepuasan itu tidak menentu bahasa kepuasan kita sebagai manusiawi. Selalu saya mau kerja lagi. Karena biasanya saudara itu mendengar, oh si ini, si A, si B, ini bu banyak waletnya. Akhirnya kita terprovokasi ya, terprovokasi. Akhirnya kita membongkar lagi karena kita menginginkan seperti mereka. Akhirnya ujung-ujungnya nanti tambah habis. Nah. Itu pesan saya saudaraku, kalau sudah ada burungnya nambah sedikit banyaknya, jangan selalu di otak-atik di dalam tata ruangnya dulu. Ya, karena sudah menjenjang umpamanya 1 tahun, lebih 1 tahun, karena tidak semudah itu saudaraku. Walet itu kalau memang standar bagus 3 tahun ke atas. Saya ulang ya, walet saudaraku itu kalau bagus perkembangannya itu 3 tahun ke atas, bukan 3 tahun ke bawah. Bukan bahwa tidak ada saran, ada saran, tetapi populasi, karena ada beberapa saudara kita itu, termasuk yang sering saya mandu, yang sudah saya pandu, ada beberapa saudara kita itu sudah berapa tahun dia punya gedung, masih berjalan kayak stagnan. Malahan itu tidak ada sama sekali isi. Ya, jadi itu kendala kita saudaraku sebagai konsultan, sebagai yang menangani gedung itu selalu ada keluhan di petani, wajar juga kita siap terima. Nah, kita siap terima adanya itu saudara-saudara kita, kan wajar juga. Ya, kita juga bersabar sebagai yang menangani gedung itu. Kita bersabar. Mau diapa? Karena kita sebagai manusia saudaraku bukan. Saya selalu katakannya, ini bukan bebek, ini bukan ayam. Ya, ayam bebek ini bukan. Kenapa saya katakan bukan bebek, bukan ayam? Ayam ini sudah bisa ditangkap, dikasih masuk di kandangnya. Begitupun juga bebek, entok, bisa ditangkap, dikasih masuk kandangnya. Seperti kambing, sapi bisa diikat, ditarik. Nah, baru maksudnya apa ya? Ditarik itu sapi, umpamanya atau kambing, ya talinya baru kita ikat di mana saja atau dikasih masuk kandang. Itu bagus. Tetapi kalau walet saudaraku itu keinginan dia, mau dia, suka dia. Nah, tetapi keinginan kita saudaraku itu sampai kapan? Walet ini dia bisa beradaptasi. Itulah saya katakan, itu walet dihadapi saudaraku memang berat. Tidak segampang itu, karena ini persoalan rezeki dan persoalan usaha, doa. Ya, ini saudaraku yang selalu saya katakan. Nanti saudara tahu sendiri itu walet. Nanti saudara, biar saudara umpamanya sudah ditangani, ya oke, 1 tahun ke depan saudara tidak puas, masuk lagi, apanya lagi mau dirubah, dibelikan lagi ini, datangkan lagi ini. Sampai kapan saudara selalu memulai baru? Sampai kapan saudara selalu bikin pondasi terus? Nah, sedangkan walet itu paling dia suka gedung itu kalau ruangan aman. Nah, tetapi ada adat saja namanya manusia. Saudara, saya tidak salahkan juga ya, saya betulkan juga. Hanya saya memberikan inspirasi, mengingatkan ke saudara. Sebenarnya saudara sudah tahu bahwa walet itu tidak suka diganggu terus. Tetapi adanya penasaran, ya, adanya penasaran selalu ingin tahu
Selalu ingin tahu masuk di dalam ruangannya apa saudara perkembangan. Saya sudah katakan tidak ada waletnya saudaraku. Saudara dapat walet 1 pasang 2 pasang, sudah ada tambahan, tetapi belum bersyukur. Oke lah, bersyukur. Dia saudara kita yang lain itu mau cepat. Padahal saudara tambahan dibanding yang dulu-dulu itu sama sekali tidak ada. Namun ada dulu saudaraku, tetapi semenjak sudah dikerja, umpamanya baik yang saudara kita konsultan yang di luar sana, merata itu semua itu dapat cobaan juga itu kepada konsultan. Tidak selamanya konsultan bahwa dia tangani gedung itu langsung berhasil semua, tidak. Selalu saya katakan saudaraku, manusia itu selalu diuji, banyak cobaannya, keluh kesahnya. Baik yang petani walet, begitu pun juga yang konsultannya walet, yang tangani gedung itu, yang merancang gedung itu, yang mendesain gedung itu, yang menender gedung itu, semua punya kendala, semua punya cobaan. Bukan petani walet saja dicoba, semua. Begitupun juga waletnya dapat cobaan juga. Kalau dia tinggal di dalam, apa dia tidak tersesat di dalam? Apa tidak ada predator di dalam? Begitupun juga predator. Predator itu kalau ada pasti kita basmi semua. Jadi di situ saudaraku kita kembali kepada kesadaran kita, kedewasaan kita bahwa walet itu tidak semudah itu kita hadapi. Saya sudah katakan, kalau hanya 3 tahun ke bawah saudaraku ya, berat itu. Makanya biasa, saya punya gedung sudah 2 tahun sudah banyak waletnya. Iya biasa banyak walet itu, tapi bertahap saudaraku, bertahap. Hanya itulah saya katakan saudaraku, perlu profesional. Bahwa kalau sudah ada dasar, sudah ada diberikan jalan lebarkan tangga, sisa kita mendalami lagi di situ. Ini bagus, ini apanya lagi, ini tidak apa-apa. Tapi pesan saya saudaraku ada 2. Yang satu itu jangan selalu diganggu terus gedungnya dulu. Yang kedua itu jangan diadakan panen paksa kalau sudah ada sarang baru kecil sudah dibuka. Itu. Tetapi saya tidak bisa juga salahkan saudaraku, namanya bahasa penasaran itu kan wajar-wajar sah-sah saja ya. Hanya saya katakan kalau saudara masuk di dalam gedungnya, dia waktu masuk ya saudara buka sarang walet, lihat juga sarangnya yang sudah terbang anak ya. Sama dengan itu, ini yang gedung yang kering kotorannya ya, sudah ada kotoran tetapi banyak yang kering. Nah ini berat juga kita hadapi saudaraku. Sama ini kotoran kering dan itu anak yang sudah lahir terbang tidak kembali. Sama ini kotoran yang kering dan anak yang sudah lahir di situ sudah mulai dari induk yang meletakkan telur sampai di ngerami berapa lama, menjenjangi itu sampai anak ini lahir menetas telur, akhirnya anak selamat terbang, biasa juga tidak kembali. Sama dengan kotoran yang kering. Tetapi kalau kotoran kering saudaraku biasa masih ada harapan sedikit. Kenapa? Biasa berpindah tempat saja di dalam, dia tidak pergi, hanya berpindah tempat di dalam. Nah itu biasa terjadi. Nah intinya itu saudaraku, saudara, ini info saya kasihkan, profesional di dalam gedungnya ya. Intinya itu kalau sudah ditangani saudaraku, sudah direhab, umpamanya baik konsultan siapa saja yang kerja, cukup saudara bahwa walet saudaraku itu alami. Ya walet itu alami, biar kita apakan. Yang saya intinya kalau gedung dihadapi saudaraku hanya berapa, saya sudah berikan secara mendetail itu di bagian di dalam tata ruang. Walet nomor 1 saudaraku itu kelembabannya ya. Itu kan air. Yang kedua itu suhunya, itu kan udara. Yang ketiga itu usahakan ruangannya gelap. Yang keempat itu usahakan ini hama ya, gangguan dari walet. Yang kelima saudaraku itu keamanannya. Yang keenam itu saudaraku usahakan jangan terlalu banyak kamar-kamar di dalam. Banyak yang mati nanti ujung-ujungnya kalau ada anak jadi atau wali liar biasa kaget. Ini yang ketujuh itu biasa jarak antara lantai ke plat jangan terlalu mepet. Itu ketujuh. Yang kedelapan saudaraku itu usahakan atur itu ukuran lubangnya, sekatnya, larnya, lubang antara ruangnya saudara atur. Yang kedelapan saudaraku itu ukuran LMB-nya. Nah, itu. Yang kedelapan, tingkat kedelapan saudaraku ya. Yang kesembilan itu kalau ada sarannya jangan diadakan panen paksa dulu. Yang kesembilan. Coba. Mana lagi? Yang ke-10 saudaraku itu butuh kesabaran. Itu intinya. Ya. Nah, jadi saudaraku mohon maaf hanya saya memberikan inspirasi
bukan bahwa saya ini bahwa itu menghadapi saudaraku, bukan bahwa kita ini tidak ada usaha, tetap kita berusaha saudaraku. Makanya saya sebagai penjelajah 75 selalu mendoakan saudara-saudaraku tanpa terkecuali, baik yang nonton maupun yang tidak nonton, baik yang sudah masuk atau dia keluar, semua tetap saya doakan. Ya, saya sudah katakan saudaraku ya, jangankan sedangkan fans dan haters tetap saya doakan. Semoga mereka itu berhasil, sukses selalu tanpa terkecuali. Itu bahasa saya saudaraku ya, bahasa penjelajah 75. Karena manusia saudaraku tidak ada sempurna. Ya, ada ini mau ini, tidak ada ini harus ada ini. Ya itu manusia, wajar. Ya karena kita manusia saudaraku gitu perlu adanya bahasa kesadaran dan kita kembalikan kepada diri sendiri bahwa yang menentukan rezeki itu hanya ada yang penentu. Kita hanya menerima dan kita mengetahui, dan itu pun kita juga setel. Kita juga bergerak. Ibaratkan kita manusia sebagai lahir saudaraku benda mati. Ya benda mati. Ibaratkan mobil. Mobil kalau tidak ada bensinnya ya, sulit itu lari. Gitu, tidak ada mesinnya, bolanya saja. Seperti kita sebagai manusia ini lahiriah. Tetapi ada namanya roh. Itu roh yang menggerakkan kita. Kalau rohnya itu tidak ada, kita ini tidak ada arti. Itu sama dengan itu ada tadi. Jadi perlu saudara itu jenius, perlu saudara pahami itu mengenai adanya menghadapi di dunia perwalitan, memang perlu saudara itu kesabaran. Tetapi kita berusaha juga ya, jangan bersabar hanya tinggal diam, jangan. Nah itulah perlu, makanya saya katakan kalau ada mau ditanyakan saudaraku, tolong tulis di bawah kolom komentar. Ya itu, tidak ada manusia saudaraku tidak mau gagal, semua manusia mau berhasil. Tetapi selalu ada kendala, ada aja. Ya keberhasilan pun saudaraku masih dicoba. Lebih-lebih yang gagal. Jadi kita itu berusaha saudaraku. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di bawah komentar. Insya Allah saya akan angkat kalau ada waktu luang saya. Karena saya juga orang yang sibuk saudaraku di lapangan. Intinya mudah-mudahan saudaraku ya, semua sukses tanpa terkecuali, diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Begitupun juga perjalanannya lah, insya Allah. Ya intinya itu saudaraku. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip padanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Mudah-mudahan saudaraku tanpa terkecuali diberikan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Begitupun juga keluarganya, sakinah mawaddah dan warahmah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip saudaraku, adanya manusia biasa, serba kekurangan. Letak kesempurnaan itu saudaraku yang menciptakan segala isi bumi ini, termasuk bumi, air, gunung, angin, api, semua. Ya kita syukur saudaraku. Ya itu intinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua saudaraku tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, Indonesia sampai mancanegara.